Oke, guys. Jadi kan kita mau bahas nih tentang apa yang sudah kita cari eh, berapa waktu ke belakang ini, yaitu tentang futsal. Nah, eh, menurut Luther, apalah yang udah dapat gitu, biar bisa kita sharing sama-sama di sini. Sebelumnya, ini ke atas nama Kak Winnie sama Iren sepertinya off cam karena jaringan gitu. Lanjut, Tar. Jadi yang udah saya dapat terkait dengan fuel cell itu ada pengertian tentang fuel cell di mana fuel cell ini merupakan alat elektrokimia. Dia mengkonversi energi kimia yang terdapat pada fuel cell secara langsung dengan menggunakan energi listrik. Alat ini dia dapat menggunakan kombinasi antara bahan bakar yang dapat berupa hidrogen, propana, dan sebagainya, kemudian dikonversi menjadi energi listrik. Nah, kemudian juga ada dapat beberapa terkait dengan komponen-komponen yang ada pada fuel cell. Nah, komponen utama unit fuel cell sendiri itu dia terdiri atas solid, katoda, dan anoda. Dan pada fuel cell ini dia berbasis keramik. Jadi elektrolit sebagai pengantar ion, elektroda yang berinteraksi dengan udara atau dua katoda, dan yang berinteraksi dengan bahan bakar ataupun metana atau hidrogen ataupun yang sudah disebutkan sebelumnya itu dia adalah merupakan anoda. Mungkin ada teman-teman lain yang dapat menambahkan. Oke, eh, mungkin saya bisa menambahkan bahwasannya kalau full cell itu dia eh, merupakan suatu alat konverter elektrokimia yang dimana dia itu menghasilkan listrik karena dari hasil reaksi antara hidrogen dan oksigen. Tapi pada umumnya dia itu digunakan sebagai pembangkit listrik eh, dan dia itu biasanya juga ramah lingkungan dibanding yang lain. Lalu fungsinya itu bisa dibilang kayak menyerupai baterai, tetapi ada yang membedakan mereka lah. Yang paling utamanya itu eh, cara dia mensuplai energi untuk menjadi energi listrik dan fuel cell itu tidak mengandung eh, energi. Tapi untuk memperoleh energi yang berkelanjutan itu, dia itu membutuhkan regen yang terus diisi terus-menerus. Yang dimana nanti itulah reaksi antara hidrogen dan oksigen tersebut yang menjadi regen sumber energi dari si fuel cell itu untuk menghasilkan energi listrik. Juga kerjanya kurang sama seperti yang saya jelaskan tadi, dia itu mengubah secara langsung energi potensial yang terkandung dalam bahan bakar menjadi energi listrik melalui proses oksidasi reduksi. Nah, biasanya tugas hidrogen itu dimasukkan ke dalam anoda sebagai katot negatif. Dan pada sisi lain itu katoda sebagai katot positif terdapat gas oksigen. Disitulah nanti terjadinya reaksi antara oksigen dan hidrogen tersebut. Eh, Mungkin sekian lah dari saya. Ada teman-teman yang menambahkan yang lain? Yusni, Tessa, Jess, siapapun. Izin menambahkan ya. Jadi yang saya dapat juga dari topik pembahasan yang kita diskusikan pada malam ini itu adalah fuel cell itu lebih efektif karena yang saya dapat informasinya itu dia itu kan mengubah energi kimia langsung menjadi energi listrik itu tanpa melalui proses pembakaran. Jadi itu menyebabkan eh, mengurangi kerugian energi yang bisa saja terbuang gitu. Jadi lebih efisien daripada metode-metode yang lain. Dan juga tidak terjadi pembakaran di internal. Makasih, mungkin itu saja.
Oke, dari teman-teman yang lain mungkin ada tambahan? Mungkin tambahannya ya terkait fuel cell ini, kalau bisa, oh dia memang efektif, terus nggak berbahaya untuk lingkungan. Tapi saya juga pernah ikut seminar, eh, kelemahannya justru di dia mudah meledak karena dia kan pakai hidrogen ya. Hidrogen itu rentang meledaknya eh, di rentang 4 sampai 75%. Jadi itu rentang yang sangat tinggi. Jadi kemungkinan dia untuk meledak itu sangat besar gitu. Jadi itulah kenapa salah satu kendala kenapa fuel cell ini masih belum eh, mendominasi lah, mendominasi bahan bakar saat ini gitu. Baik, Kak. Untuk yang lain, kawan-kawan yang ada tambahan. Mungkin dari aku ya, yang kita ketahui kan fuel cell itu banyak jenis-jenisnya kan. Jadi yang kita ambil itu ada 6 jenis fuel cell, yaitu yang pertama alkalin, yang kedua proton exchange membrane, yang ketiga phosphoric acid, yang keempat molten carbonate, yang kelima solid oxide, yang keenam direct methanol fuel cell, dan yang ketujuh itu regenerative fuel cell, yang dimana itu masing-masing mempunyai karakteristik dan penggunaannya yang berbeda. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahi? Dari aku lah ya, kalau dari aku misalnya kayak pabrik fuel cell ini kan banyak digunakan. Contoh aplikasinya itu digunakan pada kendaraan listrik. Nah, kendaraan listrik fuel cell ini berprinsipnya itu mirip dengan kendaraan listrik yang ada, tetapi itu menggunakan pembangkit listrik fuel cell dan perangkat penyimpanan gas hidrogen. Nah, pengatur daya juga diperlukan untuk mengatur suplai daya ke fuel cell-nya dengan super kapasitor yang digunakan sebagai penstabil pasokan arus, dan baterai berkapasitas rendah juga bisa untuk sistem hibrida. Itu aja mungkin ada yang bisa ditambahkan dari teman. Mungkin dari saya mau menambahkan ya sesuai yang dibilang sama Tessa, kan ada juga perbandingan untuk aplikasi di luar transportasi lah. Mungkin kalau fuel cell juga bisa diperbandingkan dengan untuk perangkat listrik yang kecil karena dia juga bisa beberapa jenis tuh juga menghasilkan daya 1 hingga 10 megawatt lah dibilang. Sehingga dia dapat digunakan pada peralatan listrik yang kecil seperti ya contoh peralatan rumah tangga lah, AC ataupun kayak bahan bakar juga bisa digunakan karena dia menampilkan bahwa perbandingan spesifikasi daya itu juga berbeda-beda tergantung dari fuel yang digunakan. Mungkin itu saja sih. Adakah lagi dari teman-teman yang menambahkan atau sudah cukup? Nah, Oke, jadi sekarang kelebihan dari fuel cell ini pertama yaitu dia mengkonversi energi kimia langsung menjadi energi listrik dengan efisiensi tinggi tanpa melalui proses pembakaran. Kemudian efisiensinya ini naik dengan penurunan suhu operasi dan efisiensi tersebut lebih baik daripada beban rendah. Fuel cell ini beroperasi tanpa bising dan hampir tanpa limbah. Strukturnya kompak, lebih ringan dan kecil dibanding dengan perangkat sistem pembangkit listrik lain kecuali baterai. Nah, kemudian kekurangan dari fuel cell itu ada juga harga pasaran yang relatif lebih tinggi dari listrik yang ada saat ini. Kemudian dia belum tersedia infrastruktur yang memadai atau biaya pengadaannya juga tinggi.
dan kemudian hidrogen tidak tersedia dengan mudah untuk digunakan sebagai bahan baku. Sekian dari saya. Baik, kemudian selanjutnya untuk kesimpulan, kan tadi sudah jelaskan beberapa poin-poin penting yang kami sajikan dalam makalah ini, Bu. Kemudian untuk beberapa kesimpulan yang dapat kami sampaikan, yang pertama itu pengertian fuel cell itu merupakan perangkat elektrokimia yang mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi listrik melalui reaksi kimia dengan oksigen atau gen pengoksidasi lainnya. Kemudian ada beberapa jenis fuel cell, contohnya AFC, PIM, dan lain sebagainya, Bu. Kemudian masing-masing jenis fuel cell tersebut bekerja dengan komponen yang berbeda pula, Bu. Mungkin segitu dari saya. Baik, izin menambahkan sedikit. Jadi sebenarnya fuel cell ini energi terbarukan yang harus kita kembangkan. Kekurangannya tadi yang pertama adalah bahan baku hidrogennya. Jadi untuk memproduksi hidrogen itu masih sangat sulit, terutama di Indonesia. Data terakhir itu Pertamina itu sekarang sedang menggalakkan bagaimana memproduksi hidrogen yang tujuannya adalah untuk bahan bakar alternatif atau bahan bakar terbarukan tadi. Jadi pertama masalahnya di situ produksi hidrogennya, kemudian kedua keamanannya. Karena dia ketika bergabung dengan oksigen atau udara itu sangat rentan untuk meledak. Oke. Baik, apakah masih ada tambahan dari kawan-kawan, teman-teman? Oke, jika tidak, sekian adalah hasil diskusi dari kami. Lebih kurang, terima kasih.